saya Alfiana Tiara Putri, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Dito Fauzi Purnama, ada Nafisa Nugraheni Sania Putri, dan ada Naila Sabita Zahra. Saya akan menjelaskan tentang apa itu teori akomodasi komunikasi. Apa itu teori akomodasi komunikasi? Teori akomodasi komunikasi atau Communication Accommodation Theory ini diperkenalkan oleh Howard Giles, yaitu teori komunikasi yang mengacu pada proses bagaimana komunikator mengakomodasi atau beradaptasi satu sama lain. Teori ini mengacu pada adaptasi interpersonal yang ketika dua orang sedang melakukan komunikasi dan tiap individu cenderung melakukan akomodasi untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, menyesuaikan bahasa, aksen, dan bahasa tubuh sebagai respon komunikasi terhadap lawan bicaranya. Dan ini berarti individu tersebut menyesuaikan bentuk komunikasi verbal maupun nonverbal dalam proses komunikasi tersebut. Adapun proses akomodasi komunikasi, Giles merumuskan proses akomodasi komunikasi ke dalam 4 tahapan. Yang pertama ada social historical context, yaitu latar belakang budaya. Yang kedua ada accommodative orientation, yaitu identitas personal. Yang ketiga ada immediate situation, yaitu situasi saat komunikasi itu terjadi. Dan yang keempat adalah evaluation and future intention, yaitu motivasi individu mampu mempengaruhi proses akomodasi apabila seseorang sedang melakukan komunikasi dengan orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Dalam teori akomodasi komunikasi ini memiliki sejumlah asumsi yang menjadi dasar pemikiran dibangunnya teori ini. Berikut asumsi-asumsi tersebut. Selanjutnya ada tahap-tahap beradaptasi. Yang pertama ada konvergensi, yaitu proses yang selektif dan tidak terlalu memilih. Ketika orang melakukan konvergensi, mereka bertumpu pada persepsi mereka mengenai pembicaraan atau perilaku orang lain. Tetapi perlu diperhatikan bahwa konvergensi dapat berdasar persepsi dan bersifat stereotip. Ada juga stereotip yang bersifat tidak langsung, misalnya menggunakan asumsi kuno dan kaku mengenai kelompok-kelompok budaya tertentu. Yang kedua ada divergensi. Divergensi ini merupakan proses di mana satu atau dua dari dua komunikator untuk mengakomodasi komunikasi di antara mereka. Strategi yang digunakan untuk menonjolkan perbedaan masing-masing komunikator, baik dalam segi verbal maupun nonverbal. Divergensi ini berbeda dengan konvergensi. Apabila konvergensi adalah strategi bagaimana dia dapat beradaptasi dengan orang lain, dan sedangkan divergensi ini adalah ketika di mana tidak adanya usaha dari para pembicara untuk menunjukkan persamaan di antara mereka, atau tidak ada kekhawatiran apabila mereka tidak mengakomodasi satu sama lain. Yang ketiga ada akomodasi berlebihan. Dalam akomodasi berlebihan ini diberikan kepada pembicara yang dianggap pendengar selalu berlebihan. Walaupun bertindak berdasarkan niat yang baik, justru dianggap merendahkan. Akomodasi ini biasanya menyebabkan pendengar untuk mempersepsikan diri mereka yang tidak ada kesetaraan. Adapun fungsi dari teori akomodasi komunikasi ini. Yang pertama ada fungsi menjelaskan, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan, memodifikasi, atau mengatur perilaku seseorang dalam merespon terhadap orang lain. Dan yang kedua ada fungsi meramalkan. Teori ini meramalkan bahwa seseorang menyesuaikan komunikasi mereka dengan orang lain. Dalam teori ini, mereka menyesuaikan pembicaraan, pola vokal, dan atau tindak tanduk mereka untuk mengakomodasi orang lain. Dan yang ketiga ada fungsi memberikan pandangan. Hal ini didasarkan pada observasi bahwa komunikator sering kelihatan menirukan perilaku satu sama lain. Dan yang keempat ada fungsi memberikan strategi. Komunikasi akomodasi komunikasi memberikan strategi tentang konflik yang rasional meskipun mengakui adanya konflik di antara komunikator. Misalnya, bagaimana ketika seseorang terlibat dalam konflik dengan orang yang tidak memiliki akal sehat, maka teori ini tidak bisa digunakan. Adapun beberapa contoh kasus akomodasi komunikasi
antara lain pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK karyawan, penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga, toleransi kehidupan beragama, pengadilan, dan masih banyak lagi beberapa contoh kasus dari akomodasi komunikasi ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.